قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita pada tanggal 7 Muharram 1441 Hijriah, bahasan Bulughul Maram, kitab sholat. 2 hari lagi kami ingatkan berpuasa Tasu'a dan puasa Asyura. Tasu'a itu berarti puasa tanggal 9 dari bulan Muharram, terus Asyura berarti berpuasa pada tanggal 10-nya. Bertepatan nanti insyaallah hari Senin dan Selasa besok. Aturan dalam puasa sunnah lebih mudah, fleksibel dibandingkan puasa wajib. Dalam hal niat, boleh niat dimulai dari pagi hari walaupun malam belum berniat puasa. Nabi SAW pernah masuk di rumah salah satu istrinya, terus menanyakan makanan pagi hari isinya ada ataukah tidak. Istrinya jawab tidak ada. Kemudian Nabi SAW ketika itu memutuskan, kalau begitu saya puasa. Mulai puasa pagi dan malamnya beliau tidak berniat. Seperti itu boleh. Aturan yang kedua, puasa sunnah sifatnya fleksibel juga karena boleh dibatalkan. Sifatnya fleksibel karena boleh dibatalkan. Nabi SAW pernah pagi hari dalam keadaan puasa, lantas ada orang yang beri makanan yang enak yang Nabi SAW senang dengan makanan tersebut. Lantas ketika itu dalam keadaan puasa beliau batalkan, menunjukkan puasa sunnah boleh dibatalkan seperti itu. Namun kalau puasa wajib tidak dibolehkan, karena Allah katakan wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian itu batalkan amalan kalian. Maka kalau untuk yang wajib tidak dibatalkan. Terus yang ketiga lagi, khusus untuk para istri, ketika ingin melakukan puasa sunnah, suami ada di rumah, hendaklah melakukan puasa tadi dengan izin suami. Karena puasa ini sunnah dan kewajiban untuk berbakti pada suami itu wajib, sehingga yang wajib tentu lebih diutamakan daripada yang sunnah tadi. Keutamaannya dari puasa Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jumhur atau kebanyakan ulama menganggap dosa yang terhapus adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Terus yang kedua, puasa Tasu'a keutamaannya untuk menyelisihi
puasa orang Yahudi untuk menyelisihi puasanya orang Yahudi, karena Nabi Musa alaihissalam itu meraih kemenangan melawan Fir'aun itu terjadi peristiwanya pada hari Asyura, sehingga momen ini mereka manfaatkan untuk bersyukur, mereka puasa. Ya, mereka manfaatkan ya dengan cara berpuasa. Nah, karena puasanya sama seperti awalnya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada sahabat yang beritahukan kepada Nabi, wahai Rasulullah, orang Yahudi juga puasa pada tanggal ini, tanggal 10. Terus apa beda kami dengan mereka? Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beritahu kepada sahabat, kalau begitu Amil Mukbil tahun depan kita tambah lagi puasa pada tanggal 9. Itu tadi beliau katakan di bulan Muharram. Terus setelah itu beliau meninggal dunia pada Rabiul Awal tahun berikutnya, berarti Muharram berikutnya ternyata tidak sempat memenuhi tanggal 9 tadi. Jadi cuma sempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tanggal 10 saja. Namun para ulama simpulkan tetap puasa ini ada. Maka puasa Asyura yang paling afdal lakukan barengan dengan puasa Tasu'ah. Jadi 2 hari sekaligus. Itu paling afdal. Sedangkan kalau memilih cuma sehari puasa saja, milih tanggal 10-nya. Jadi yang paling afdal 9, 10. Nggak bisa tanggal 9, 10, cuma bisa 1 hari saja, milih tanggal 10-nya. Kalau nggak bisa sama sekali, misalnya ada uzur, misalnya ibu-ibu datang bulan, maka tidak ada qadha sama sekali. Karena puasa sunnah intinya tidak ada qadha. Dan memang untuk puasa Asyura ini pensyariatannya itu bertahap. Awal puasa sebelum wajibnya puasa Ramadan, kaum muslimin itu diwajibkan puasa Asyura dulu. Kemudian setelah Nabi SAW diwajibkan puasa Ramadan, puasa Asyura turun hukumnya jadi sunnah. Kemudian baru pensyariatan berikutnya puasanya itu 2 hari. Ya, mau afdal 2 hari, 9 dan 10. Walaupun puasa tanggal 10 saja tidaklah makruh. Ya, jadi tidak sampai derajat makruh. Jadi kalau ada yang mengatakan harus dua-duanya, tidak. Mau milih salah satu, bisa 9, 10 atau 10 saja. Tentu yang lebih baik adalah 2 hari sekaligus. Dan keumuman hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kalau sebulan ini, bulan Muharram, itu bulan terbaik untuk puasa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu katakan, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan pada bulan Allah Muharram. Maka bebas sebenarnya puasa pada hari apapun, yang penting tidak ditinggalkan tanggal 9 dan 10 tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit tentang muqaddimah puasa hari Tasu'ah dan puasa hari Asyura. Baik, kita lihat pembahasan dalam buletin. Pada pagi ini kita akan bahas 7 hadis. Ini tentang masalah adzan pada sholat yang luput. Misalnya ada yang baru bangun, ini rombongan bangunnya bareng jam 6:30, sama-sama pergi bersafar misalnya. Terus semuanya sama-sama telat, nggak ada sama sekali yang sholat subuh, belum sholat subuh. Bangunnya jam 6:30 tadi, tetap sholat subuh atau tidak? Hah? Tetap sholat subuh atau tidak? Boleh berjamaah atau tidak? Boleh. Jamaahnya bareng lagi, kan telatnya bareng. Kompak ini ya. Maka ketika itu disyariatkan azan atau tidak, nah nanti kita lihat pembahasannya. Itu namanya sholat yang luput.
Terus yang kedua, ada lagi di sini azan untuk sholat yang dijamak. Jamak itu berarti kita gabungkan dua sholat dikerjakan satu waktu. Kita gabungkan dua sholat dikerjakan satu waktu. Dua sholat ini cuma berlaku untuk 4 sholat saja. Zuhur dan asar, terus maghrib dan isya. Ini sudah pasangan ini. Pasangannya nggak bisa diganti dengan yang lain. Zuhur dengan asar, terus maghrib dengan isya. Subuh nggak pasangan dengan apa-apa. Asar tidak bisa pasangannya dengan maghrib. Nah, kalau mau jamak itu. Dan kita sudah pernah bahas ini ketika saya singgung tentang waktu-waktu sholat, yang intinya dalam sehari ada 5 waktu. Kalau akhirnya punya uzur, ingin digabungkan sholat, akhirnya jadi 3 waktu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Allah katakan, lakukanlah sholat pada duluki syams, yaitu ketika matahari sudah tergelincir ke barat. Wa ghasaqil lail, dan lakukanlah sholat pada gelap malam. Wa qur'anal fajri, lakukanlah sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dan ingatlah sholat subuh itu senantiasa disaksikan oleh para malaikat. Nah, di sini disebutkan kalau sholat ini 3 waktu tadi. Matahari tergelincir ke barat, terus matahari tenggelam, berarti sudah gelap malam. Terus yang ketiga waktu subuh. Zuhur asar masuk dalam waktu duluk. Duluk itu waktu matahari tergelincir ke barat. Sedangkan untuk sholat maghrib isya masuk pada ghasaqil lail, ketika malam sudah datang. Malam sudah datang ditandai tenggelamnya matahari. Kemudian yang ketiga itu ada Qur'anul Fajri. Totalnya 5 waktu. Namun ketika ingin dijamak 2 tadi. Ada yang dijamak, ada yang waktu duluk, ada yang waktu ghasaq. Waktu duluk itu matahari tergelincir ke barat, berarti sholat zuhur dan asar. Kemudian waktu ghasaq berarti matahari sudah tenggelam, yaitu sholat maghrib dan isya. Maka sepakat ulama kalau 2 sholat ini, 2 waktu ini saja boleh untuk menjamak, zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Nah, nanti kita bahas azannya ini gimana. Kalau saya ingin sholat jamak tadi, saya ulangi azan, saya sholat zuhur dulu terus ulangi azan lagi untuk sholat asar, atau azannya cukup sekali, nanti iqomahnya 2 kali. Nanti kita akan lihat hadisnya di sini. Sekarang kita lihat hadis 181. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala umira Bilalun ayyashwa al-adhana wa yutira al-iqamah illa al-iqamah, yakni qawlahu qad qamatis shalah, muttafaqun alaihi wa lam yazkur Muslimun al-istisna. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan kalimat azan dan mengganjilkan kalimat iqamah, kecuali kalimat iqamah yang berbunyi qad qamatis shalah, muttafaqun alaih. Sedangkan Imam Muslim tidak menyebutkan pengecualian. Walin Nasa'i amran Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Menurut riwayat An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal radhiyallahu anhu untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Sekarang kita lihat faedah hadisnya. Pertama, lafaz azan mayoritasnya itu diulang 2 kali. Ada yang 4 kali. Yang jelas itu genap.
Untuk lafaz azan itu genap. Lafaz iqamah mayoritasnya 1 kali. Mayoritas berarti ada yang genap juga. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti yang di depan ini Allahu Akbarnya 2 kali. Qad qamatis shalah, 2 kali juga. Yang lainnya ganjil. Yang kedua, lafaz azan itu diulang 2 kali karena untuk mengumumkan masuknya waktu sholat bagi orang yang belum hadir. Jadi jamaah yang jauh-jauh dipanggil ulang. Adapun iqamah itu adalah panggilan untuk jamaah yang sudah di masjid, sehingga lafaz tersebut kecepatannya pertengahan tidak diulangi kecuali pada bacaan takbir dan qad qamatis shalah. Namun yang lainnya ganjil. Kenapa kok enggak genap, kok diulang? Karena sudah ada orang-orang yang hadir di masjid. Sedangkan untuk waktu azan tadi dibaca 2 kali karena untuk manggil orang-orang yang jauh. Ya, untuk orang-orang yang jauh butuh diulang supaya dengar lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, diulang itu. Ulang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang jauh mulai itu dipanggil itu. Ada lafaz hayya 'alas shalah. Nah, hayya 'alas shalah diulang lagi hayya 'alas shalah tadi. Yang jauh terpanggil. Ibu-ibu di rumah, dengar azan lagi. Kalau ibu di rumah tahu azan berarti tahu sudah masuknya waktu sholat. Ibu nggak mesti tunggu iqamah kalau ibu-ibu di rumah. Bisa dengar azan, langsung setelah itu kerjakan sholat rawatib. Baru setelah itu kerjakan sholat wajib. Di masjid setelah itu baru iqamah nggak masalah. Kalau ibu-ibu di rumah tidak patokan dengan iqamahnya, bisa langsung. Sekarang kita lihat hadis yang keduanya, hadis 182. Wa an Abi Juhaifa radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa atatabba'u fahu hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi udhunayhi rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu. Dari Abu Juhaifa radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah melihat Bilal azan dan perhatikan mulutnya ke sana kemari. Jadi ketika itu Bilal azan, Allah ini pakai noleh kanan kiri. Dan 2 jari-jarinya menutup kedua telinganya. Nah, jari telunjuk dimasukkan dalam telinga. Ini sunnah ya. Jari telunjuk dimasukkan dalam telinga. Nanti ada manfaatnya, kita akan lihat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Terus walibni Majah wa ja'ala isba'aihi fi udhunaihi. Ia menjadikan Bilal menjadikan 2 jarinya untuk menutup kedua telinganya. Wali Abi Dawud, dalam riwayat Abu Dawud, la wa'unuqahu lamma balagha hayya 'alas shalah yaminan wa shimalan wa lam yastadir wa aslihi fi sahihain. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan dia Bilal menggerakkan lehernya ke kanan ke kiri pada lafaz hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Nah, ini kanan. Nanti ada penjelasannya. Dan dia tidak memutar tubuhnya, badan gak gerak. Yang gerak apa? Ya, lehernya tadi. Jangan nambah-nambah, badan gak disuruh gerak kok. Bilal tadi cuma lehernya saja. Asal hadis ini adalah dari Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang kita lihat faedah hadis. 1, dianjurkan untuk menggerakkan leher ke kanan dan ke kiri, namun tidak dijelaskan cara menolehnya bagaimana. Bisa jadi ke kanannya hayya 'alas shalah semuanya, hayya 'alas shalah kanan, terus hayya 'alas shalah kanan lagi, terus baru hayya 'alal falah kiri, hayya 'alal falah kiri lagi. Bisa jadi
hayya 'alas shalah pertama ke kanan, hayya 'alas shalah kedua ke kiri. Hayya 'alal falah pertama ke kanan, hayya 'alal falah kedua ke kiri. Sebenarnya dua-duanya boleh. Kepalanya mau tetap aja nggak gerak juga boleh. Namun ada sunnahnya di sini. Terus yang dipahami dalam hadis nomor 2, hayya 'alas shalah menoleh ke kanan, sedangkan hayya 'alal falah menoleh ke kiri. Atau tadi bisa juga ya, semua hayya 'alas shalah itu ke kanan, atau tadi hayya 'alas shalah yang pertama ke kanan, hayya 'alas shalah yang kedua ke kiri. Hayya 'alal falah yang pertama ke kanan, hayya 'alal falah yang kedua ke kiri. Nah, nanti Bapak bisa praktekkan. Terus yang ketiga, menoleh ke kanan dan ke kiri adalah pada seluruh kalimat azan hayya 'alas shalah tadi maksudnya. Jadi bukan. Jadi yang keliru mengucapkan hayya 'alas shalah baru kemudian menoleh. Hayya 'alas shalah. Nah, balik gitu, bukan. Hayya 'alas shalah. Nah, bukan. Namun pas hayya 'alas shalahnya sama-sama muter ini kepalanya. Hayya 'alas shalah ini. Hayya 'alal falah gitu. Jadi bukan rampung dulu baru kepalanya noleh ke kanan, bukan. Paham ini Bapak? Sepele tapi ya dipraktekkan kayak gitu. Terus menoleh di sini punya manfaat. Nah, lihat nomor 4. Ini kok tambah-tambah gawean aja ini. Kenapa sampai disuruh noleh kanan kok noleh kiri? Menoleh saat azan punya manfaat satu, suara lebih lantang dan lebih jelas dalam pengumuman masuknya waktu sholat. Apalagi dulu belum ada sound system, belum ada toa, belum ada corong itu masjid itu ke penjuru-penjuru yang lainnya. Maka mereka ngambil menara, nah dari tempat yang tinggi kumandangkan azan. Kalau nolehnya ke kanan ke kiri tadi manfaatnya suaranya menyebar kanan kiri. Yang kedua, sebagai tanda bahwa ia muazin jika terlihat dari jauh. Jadi orang-orang dari jauh karena dia tinggi kan, oh tahu itu ngapain itu kepala kanan kiri. Oh itu lagi azan itu. Ya, itu lagi azan. Jadi orang-orang dari jauh itu sudah tahu. Berarti memang ada syariat-syariat yang cuma dilihat saja orang sudah tahu. Oh ini gerakannya ini apa? Oh ini lagi sholat, oh ini lagi azan. Nah ini noleh ini untuk menandakan itu lagi azan. Itu pas lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mungkin ada yang suaranya nggak kesampaian, namun ketika lihat orangnya itu gerak noleh kanan kiri, mereka tahu oh ini lagi kumandangkan azan. Berarti kalau kita lihat di sini, ini misalnya kalau kasus terjadi pas mati lampu ingin kumandangkan azan. Maka karena tujuan azan itu untuk menyampaikan suara supaya orang hadir ke masjid, berarti kalau lampu mati suaranya itu bagusnya di luar. Berarti dia agak keluar sedikit untuk manggil. Kalau di dalam saja, ada yang dengar enggak? Hah? Ada yang dengar? Enggak. Kalau enggak dia ambil tempat yang tinggi dari kumandangkan azan. Yang penting suaranya bukan sampai keluar. Kadang ada yang muazin ini suara sudah kecil, di dalam lagi. Apa pengaruhnya? Kalau dia pakai sound system, ada pengeras suara. Tapi kalau kondisi misalnya pas lampu mati, ya keluar itu azan itu. Orang itu dengar langsung, oh ini bapak tadi itu teriak-teriak, ini azan ini pas lampu mati nih. Tersampaikan informasi tadi, waktu sholat masuk. Nah terus faedah yang kelima, menoleh kanan dan kiri termasuk sunnah mutlak, artinya tetap berlaku walaupun ada pengeras suara. Ustadz itu kan nggak perlu, nanti suara saya nanti kabur karena saya noleh kanan, noleh kiri, ya suaranya jadi hilang kanan kiri gitu. Jawabannya gampang, bisa jadi ya pengeras suaranya kurang bagus. Kalau yang bagus mau dia noleh kanan kiri, ini tidak pengaruh ini.
tetap suaranya juga keluar itu nanti. Berarti ganti sound system, ganti ininya. Ya. Terus yang kedua, ini kenapa tetap berlaku? Karena ini Nabi SAW nggak hapus nih, nggak berlakukan. Kalau nanti di akhir zaman ada pengeras suara, sunnah ini tidak lagi berlaku. Nabi tidak katakan kayak gitu. Tetap sunnah ini tetap berlaku. Jadi apa yang di zaman beliau tetap berlaku juga saat ini. Jadi apa yang berlaku syariat di zaman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tetap berlaku juga saat ini, tidak berubah. Jadi kalau para ulama itu jelaskan suatu hukum, hukumnya itu selalu pakai hukum klasik. Ya, syariat kita tetap klasik. Yang dulu berlaku kayak gitu, sekarang juga berlaku seperti itu. Ini nggak berubah nih. Beda dengan orang liberal. Kalau orang liberal, hukum itu berlaku sesuai dengan perubahan zaman. Dulu itu ibu-ibu jilbaban, sekarang nggak perlu lagi. Yang penting sopan. Sopan standar dia. Nanti sopannya orang Eropa beda, sopannya orang Jogja juga beda. Ya, sopannya orang Godean juga beda nanti, sesuaikan. Nanti sopannya ketika di pantai juga berbeda. Orang liberal itu rusak agama. Jadi kaidah mereka itu syariat itu berubah sesuai dengan zaman. Makanya ada disertasi aneh kan itu kan? Sudah dengar belum ibu-ibu? Kenapa muncul itu? Tadi hukum syariat nggak pakai lagi hukum klasik, itu klasik kuno menurut orang liberal. Sekarang sesuaikan zaman lagi, ya. Dan disertasinya orang mutu. Kalau ditanya mana dalilnya, oh enggak, saya nggak pakai lagi hukum klasik. Saya sekarang sesuaikan dengan zaman ini. Ya, kalau tidak pakai hukum klasik lagi, berarti tidak pakai Al-Quran dan hadis. Ya, tidak pakai Al-Quran dan hadis. Orang nggak pakai Al-Quran dan hadis mau berislam bagaimana coba? Mau beragama kayak bagaimana? Terus yang dia pakai apa? Budaya apa? Tergantung zaman tadi. Orang Eropa sebelum nikah kumpul kebo dulu. Kumpul kebonya berapa lama? 5 tahun bisa. Sudah punya anak belum? Sudah. Terus nikahnya kapan? Nanti terserah mau lanjut ke married atau tidak. Kalau mau lanjut ya silahkan, nggak mau lanjut bisa putus tengah jalan. Kita sekarang ending ya, sudah nggak lanjut lagi. Jadi alasan disertasi itu untuk bela yang di Eropa sana. Ngapain bela-belain mereka? Ngapain bela-bela kayak begitu coba? Islam punya aturan sendiri. Islam itu hukum klasik, hukum kuno, nggak bisa berubah itu sampai akhir zaman. Al-Qur'annya kayak gini, hadisnya kayak gini, ya, nggak bisa berubah itu. Nanti pakaian nanti sesuaikan zaman lagi. Berarti nanti di pantai pakaiannya apa, Bu? Tahu sendiri kan? Nanti berubah lagi. Maka kalau orang-orang liberal ditanya tentang jilbab, oh jilbab itu nggak masalah, oh nggak jilbaban nggak apa-apa, oh nggak apa-apa. Gak usah tanya hukum-hukum yang lain, tanya jilbab aja. Jilbab nggak masalah, yang penting pakaiannya sopan. Oh sopan ini relatif banget ini. Kalau bapak-bapak sopannya perempuan juga kan menurut bapak-bapak beda juga kan. Kalau yang ngaji sopannya yuk pakai jilbab, kalau nggak ngaji kan nggak apa-apa itu, pakai bikini atau yukensnya atau apa kayak terserah itu sopannya dia. Beda nanti relatif, hukumnya jadi relatif lagi. Kalau hukum klasik tadi Al-Quran dan hadis sudah paten kayak gini nih, nggak bisa diutak-atik lagi. Maka hukum tadi kayak kita bicara di sini sunnah mutlak, ada pengeras suara tidak ada tetap seperti itu. Contoh, Ustaz saya ke Jakarta itu sudah pakai pesawat, saya perlu jamak qashar juga kan perjalanannya sudah mudah, tetap berlaku. Kalau itu sudah namanya safar, berlaku nggak tadi? Tetap berlaku. Walaupun perjalanannya lebih ringkas itu ketika ke sana. Oh, Jogja mau pergi Jakarta itu lebih cepat daripada sampai ke Gunung Kidul loh itu.
Gunung Kidul berliku-liku, kok kan nggak sampai-sampai? Pak Ustadz, saya kayak gini sudah sampai Jakarta. Oh iya, jelas. Sampai ke Gunung Kidul belum nyampe. Wah, ada yang pelososan, ada yang kejar sampai 2 jam itu nggak nyampe-nyampe itu. Dia ternyata sudah sampai Jakarta. Pak, sudah sampai Jakarta? Sudah. Saya belum sampai ke Gunung Kidul. Nah, coba lihat dari Jogja padahal sampai Gunung Kidul sana. Berlaku nggak tadi untuk yang safar tadi ke Jakarta tadi? Berlaku nggak jamak kosornya tadi? Berlaku. Wah, Ustaz, kan perjalanannya enak sekali. Pesawat nanti saya balik lagi nanti jam 2 lagi saya bisa pulang lagi. Berlaku hukum tadi. Nggak berubah. Karena sudah disebut bersafar. Itu sudah masuk jarak safar. Hukum tetap ada itu. Ya, kaidahnya jelas kalau kita pakai hukum klasik itu jelas. Al-Quran dan Sunnah itu jelas. Beda kalau pakai standar disesuaikan dengan zaman, beda lagi. Harusnya kalau disesuaikan dengan zaman, jamak kosong nggak ada lagi dong. Hapus hukum itu. Ya karena sudah gampang perjalanan tadi. Terus kita lihat lagi yang keenam. Dianjurkan meletakkan jari dalam telinga karena lebih mengeraskan suara muazin. Hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Nah, jadi disunahkan tangan ini jarinya salah satunya nutup telinga. Kata para ulama kalau ditutup suaranya nanti akan lebih lantang karena dia tidak dengar suara luarnya kan, maka dia akan teriak ketika itu. Ya, jadi ada 2 sunnah berarti yang diajarkan. Kepala tadi noleh ke kanan, noleh ke kiri, badannya tidak. Terus yang kedua apa? Jari di dalam telinga. Terus hadis 183 dari Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagumi ajabahu sautuhu, mengagumi suaranya, suara Abu Mahdhurah ketika azan. Kemudian beliau mengajarinya azan. Karena Nabi SAW tahu orang ini suaranya bagus, maka diajarkan azan saat itu. Faedah hadis dianjurkan muazin itu bersuara bagus. Ya, muazin itu bersuara bagus yang membuat orang itu tertarik untuk ke masjid. Walaupun nanti tipenya suara simba-simba berbeda dengan suara nom yang muda-muda. Kalau simba-simba itu klasik banget, kuno banget itu. Kalau yang muda-muda itu karena sering dengar azan Mekah, Madinah, dia sesuaikan biasanya seperti itu. Nah, kalau muda yang keras, ya berarti yang simba-simbanya diganti. Ya, ya simba-simba kuno tadi, suaranya kuno. Ya. Terus yang kedua, memperbagus azan ini maksudnya tidak boleh ada lahan. Lahan itu kesalahan lafaz. Walaupun bagus, panjang pendeknya diperhatikan, harokatnya diperhatikan, maka dikatakan dengan harokatnya berubah. Kesalahan lafaz, ada harokatnya berubah, berhentinya ada yang kurang, atau sebagian huruf ada yang berkurang dan ada yang bertambah. Contoh, akbarnya baknya dipanjangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah. Apa yang salah situ? Baknya. Nggak boleh. Baknya nggak boleh dipanjangkan. Jadi nggak boleh tujuannya memperbagus suara azan. Akhirnya ada yang hurufnya ditambah. Tambah mat, tambah panjang. Itu berarti nambah huruf. Ya, kalau dia lafaznya juga berubah hurufnya, misalnya hayya 'alal falah, fa dia ganti pa, karena kalau wong Jawa itu F itu dibaca P, IV itu dibaca IP, itu wong Jawa. Jadi dia panggil, dia kumandangkan azan, hayya 'alal falah. Oh, enggak boleh.
F tadi ya, kalau bahasa Indonesia F berarti kan, fa-nya tetap fa, nggak bisa ubah jadi P, nggak bisa. Ya, TV jadi TV ya toh. Nah, wong Jawa. Jadi yang panjang, yang nggak harokatnya cuma satu harokat saja, panjang yang satu mat saja, nggak boleh dia panjangkan sekali, nggak boleh. Huruf nggak boleh berubah. Jadi itu memperbagus silahkan, namun huruf ini keadaan huruf nggak boleh berubah. Ya, keadaan huruf ini nggak boleh berubah. Nah biasanya ada yang tujuannya memperbagus, namun lihat matnya kok ini salah, lihat ini hurufnya kok nggak benar. Nah ini berarti salah, namanya lahan. Lahan itu kesalahan dalam baca tadi. Untuk azan juga tetap tidak boleh. Sama seperti kita baca surat lah, terutama surat itu perlu diperhatikan dibaca untuk surat Al-Fatihah. Al-Fatihah diperhatikan panjang pendeknya, hurufnya itu nggak boleh berubah di situ. Dari yang dituntunkan nggak boleh. Contoh, ada tasydid dibaca tasydid. Iyyaka na'budu. Ada tasydid di situ. Iya. Nggak boleh. Tasydidnya hilang. Iyyaka na'budu. Nggak boleh. Huruf hilang. Huruf hilang. Tasydid tidak terpenuhi. Nah, aturan baca Al-Fatihah ini nggak sah ini. Atau dia rubah huruf jadi yang lain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Dia baca Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak. Sudah berubah. Nggak boleh. Wah Ustadz ini nggak biasa. Wah dia harus dibiasakan. Kalau pas lagi belajar Iqra karena untuk dekati anak misalnya, pas ketemu dengan ain itu tadi enggak, wah silahkan. Namun kalau sudah praktek sholat nggak bisa. Itu untuk pendekatan saja. Namun kalau dalam praktek nggak bisa itu. Praktek Al-Fatihah ya kayak tadi. Ain dibaca ain, nggak bisa diubah ini. Ini lafaznya wong Jawa meneh iki. Ini harus ada revolusi yang simbah-simbah ini biasanya ini. Harus diubah ini. Kalau saya ngajar di desa itu kayak gini, wah aduh berat sekali mereka nih. Harus diulang terus lagi Al-Fatihah aja itu. Nggak usah tinggi-tinggi karena Al-Fatihah salah ya, sholatnya salah karena rukun di sini. Al-Fatihah harus dibenarkan dulu. Nah terus hadis berikutnya lagi, ini tentang azan ketika sholat Id. Hadis 184. Terus nanti ada hadis 185. Wa an Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhuma qala shalaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam al-idaini ghaira marratin wala marrataini bi ghairi adzanin wala iqamatin rawahu Muslim. Hadis 185 wa nahwuhu fil muttafaq an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma wa ghairuhu. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma ia berkata, aku sholat 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya 1 kali atau 2 kali tanpa ada azan dan iqomah. Sholat idnya tidak ada azan, tidak ada iqomah. Terus hadis 185 disebutkan hadis yang serupa juga ada dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan dari lainnya. Sekarang faedah hadis. Sholat id tidak ada azan dan iqomah. Ini sudah disepakati oleh para ulama. Nah, sepakat ulama sholat id untuk manggil jamaah tidak ada azan dan iqomah. Sebenarnya momen id itu orang-orang sudah tahu. Ini sudah tahu, oh ini waktunya hari raya nih. Maka orang-orang sudah tahu, oh nanti yang di Sidoarung ini sholatnya di mana? Oh sudah tahu tempatnya juga. Bahkan mungkin beberapa hari sebelumnya sudah diberitahu, oh ini kalau sholat id akan dilaksanakan di lapangan ini misalnya. Sudah tahu itu kalau itu hari raya. Sehingga untuk tujuan memanggil nggak perlu. Orang sudah tahu, oh nanti sholatnya dimulai 6:30 atau mulai jam 7. Nah, sudah tahu juga itu.
Terus yang kedua, hikmah tidak ada azan dan iqamah karena tujuan azan untuk pengumuman masuknya waktu sholat. Sedangkan sholat id tidak punya waktu tertentu dan tidak dibatasi waktunya. Yang jelas sholat id diberi catatan di situ waktunya adalah sama dengan sholat duha. Sholat id itu waktunya sama dengan sholat duha. Sholat duha itu dimulai dari matahari setinggi tombak, yaitu 15 menit setelah matahari terbit. Taruhlah matahari terbit misalnya jam 6, berarti tambah 15 menit. Berarti jam 6:04 sudah mulai sholat duha. Nah, sholat id sudah bisa dimulai. Waktu id atau waktu sholat duha berakhir berarti ketika waktu duha tadi, yaitu 15 menit sebelum sholat duhur. Maka kalau ada misalnya sholat idnya itu jam 8, jam 9 masih boleh dan sah. Karena tadi waktunya lebih longgar tadi pembatasannya, tidak seperti sholat duhur. Sholat duhur, ini jam 11.45 misalnya, azan kumandang. Karena orang-orang ingin tahu, ini ada yang ingin laksanakan sholat zuhur segera. Kalau sholat id tidak, tergantung kesepakatan saja. Maka di situ karena tujuannya bukan untuk memberitahu masuknya waktu sholat, maka sholat id tidak ada azan, juga tidak ada iqamah. Terus yang ketiga, azan untuk sholat id termasuk perkara bid'ah muhdats, yaitu sesuatu yang baru dalam agama, alias tidak ada tuntunan. Karena tadi sudah disebutkan dalam hadis, tidak ada azan, tidak ada iqamah. Maka siapa yang langgar ini, berarti dia buat bid'ah, amalan baru, amalan yang tidak ada tuntunan. Dan kesimpulan lainnya lagi, paling gampang untuk memahami azan dan iqamah. Azan dan iqamah berlaku untuk sholat wajib saja. Sholat id tadi menurut jumhur itu sunnah. Untuk panggilan sholat wajib 5 waktu saja. Berarti untuk panggil sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Karena situ ada waktunya. Waktu awalnya ada. Maka untuk memberitahu ini waktu sholat sudah masuk, maka kumandangkan azan. Sedangkan kalau pakai pendapat ini tadi, kalau azan iqamah untuk sholat 5 waktu saja, berarti untuk amalia yang lainnya tidak perlu. Contoh, mau pergi berangkat haji atau umrah, untuk melepas jamaah ini dikumandangkan azan dan iqamah, tidak perlu ada. Ini bukan keluar rumah langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak ada. Nggak diajarkan itu. Sama juga ketika memasukkan jenazah dalam kubur. Biasanya yang ngurus jenazah itu kumandangkan azan dan iqamah. Ini juga tidak perlu ada. Azannya tidak ada, iqamah juga tidak ada. Ustadz, ini kan tujuannya supaya yang jadi ending hidupnya itu adalah kalimat azan dan iqamah. Sebagaimana dia lahir dengan azan dan iqamah juga ketika dia lahir. Alasan ini harus butuh dalil. Adapun tadi ketika lahir dikumandangkan azan dan iqamah, para ulama beda pendapat. Mayoritas ulama menganggap tetap ada sunnah azan dan iqamah. Yang menyelisih ini cuma Imam Malik saja. Imam Malik berpendapat azan dan iqamah tidak perlu ada untuk bayi yang baru lahir. Azan telinga kanan, iqamahnya telinga kiri. Imam Malik tidak menyetujui hal ini. Dikarenakan hadisnya diantara alasannya dhaif, lemah. Sehingga menurut Imam Malik, ya, syariat ini tidak ada. Ketika bayi lahir tadi, cukup didoakan, ada tahnik, memberi kunyahan kurma pada bayi. Kemudian nantinya ketika hari ke-7 akikah dan potong rambut serta nimbang rambut untuk sedekah. Syariatnya seperti itu.
Terus hadis 186 dari Abu Qatadah fil hadis at-tawil fi naumihim anis shalah summa adzana Bilalun fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yaumin, rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah dalam hadis yang panjang tentang mereka yang tidur meninggalkan sholat, artinya luput dari sholat karena tidur. Kemudian Bilal azan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sebagaimana yang beliau lakukan setiap harinya. Berarti ketika telat karena ketiduran tadi, azan tetap ada. Kita lihat di sini pada hadis, azan dan iqamah tetap ada untuk sholat yang luput. Hadis di atas membicarakan tentang Nabi SAW dan rombongan sahabat yang tertidur dan akhirnya baru bangun ketika matahari terbit. Matahari sudah terbit, berarti sholat subuh masih boleh dikerjakan alias diqadha. Matahari terbit jam berapa? Oh, 6:30 misalnya sudah terbit. Bangunnya baru jam 6:30. Boleh kerjakan sholat subuh atau tidak? Boleh. Ya, itu qadha namanya. Sebagian ulama itu istilahkan qadha, berarti dikerjakan tetap walaupun sudah 6:30. Kalau bangunnya jam 9, tetap sholat subuh, tetap jam 10 terlalu tidur kayak apa itu, jam 9 saya sudah terlalu banget ya, itu terlalu ya. Namun kalau memang uzur, misalnya dia sakit gitu, kok tiba-tiba bangun jam 9 gak ada yang bangunin juga, qadha jam 9 tadi. Terus faedah yang berikutnya lagi, untuk sholat yang luput bisa dikumandangkan azan. Nah, jadi tetap pakai azan tadi. Rasul telat, para sahabat telat, tetap ada yang kumandangkan azan. Bilal tadi disuruh azan. Selama apa? Selama di tempat tersebut belum ada azan. Seperti sholat di padang pasir, wah itu nggak ada kumandang azan di situ, maka azan dikumandangkan. Namun adapun jika sudah dikumandangkan azan di tempat tersebut, maka cukup dengan azan yang sudah ada di negeri tadi. Karena azan lainnya sudah mencukupi kifayah. Jadi gini, ini di Sidoarum ada berapa masjid? Satu masjid yang muazin imam jamaah kompak telat. Ya, kompak telatnya. Satu masjid atau beberapa masjid sudah kumandangkan azan. Misalnya, akhirnya dia bangun di sini jam 5. Ya, jam 5 ya. Kalau pakai pendapat ini berarti sebenarnya dia tidak perlu kumandangkan azan lagi. Cukup pakai azan masjid yang lain. Terus apa yang dipakai masjid tersebut yang telat tadi? Cukup iqamah. Kenapa tidak azan? Nanti orang-orang tahu, wah ini muazzinnya telat bangun. Nah, satu. Kemudian yang kedua, nanti tiba-tiba ada yang baru bangun juga. Bisa jadi sebelumnya ada yang mau puasa sunnah. Gara-gara dia baru azan, akhirnya dia masih boleh makan itu tadi. Masjidku belum azan kok. Masjidku, masjid yang lain sudah iqamah. Rancu nanti. Iya kan? Dikira ini baru masuk sholat. Dia mungkin suhudzon sama masjid yang lain. Ini masjid yang lain ini kayaknya salah lihat jam. Nah, padahal ini yang telat, ini muazzinnya telat bangun. Maka kalau dia mau cari gampang, dia nggak azan lagi, cukup apa? Iqamah. Kalau sudah terlalu jauh waktu azannya. Ya kalau sudah telatnya jam 6 ya nggak usah. Mau azan lagi jam 6 coba. Orang-orang bilang apa nih? Wah ini terlalu, ini syariat baru lagi nih. Mungkin sholat duhanya mau berjamaah, azan dulu. Syariat baru lagi nanti. Maka nggak perlu. Jadi tadi misalnya di tempat itu sudah ada azan nih, satu kampung ini sudah ada azan. Sudah cukupkan dengan azan yang lain. Mereka cukup apa? Iqamah. Iqamah pun untuk jamaah yang hadir dalam masjid tadi. Terus hadis yang terakhir. Walau an Jabir anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam atal Musdalifah fa shalla bihal maghriba wal isya'a bi adzanin wahidin wa iqamataini. Dalam riwayat Muslim lainnya dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Musdalifah. Ini saat musim haji berarti.
Lalu beliau sholat maghrib dan isya dengan satu azan, dua iqamah. Azannya gimana? Satu kali, iqamahnya dua kali. Riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim pula dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal maghribi wal isya'i bi iqamatin wahidatin. Beliau menjamak sholat maghrib dan isya dengan satu iqamah saja. Hadis ini katakan iqamahnya cuma satu kali. Terus zada Abu Daud likulli sholatin. Abu Daud menambahkan azannya itu, iqamahnya itu untuk setiap kali sholat. Iqamahnya ya, untuk setiap kali sholat. Terus dalam riwayat yang lain, walam yunadi fi wahidatin minhuma. Tidak diperintahkan azan untuk salah satu dari dua sholat tersebut. Kesimpulannya, faedah hadis, jika ada dua sholat yang dijamak pada satu waktu, nah tadi ya, zuhur, asar, atau apa tadi, maghrib, isya, maka azannya, maka cukup dengan sekali azan dan dua kali iqamah. Setiap sholat ada iqamahnya. Setiap sholat ada iqamahnya. Inilah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan itulah pendapat yang lebih kuat. Berarti gini caranya. Azan pertama dulu satu kali. Terus setelah itu iqamah untuk sholat zuhur. Lalu lakukan sholat zuhur, misalnya jamak plus qashar, berarti sholat zuhurnya jadi 2 rakaat. Terus setelah itu sholat asar. Sebelum sholat asar, iqamah lagi dulu. Baru kemudian kerjakan sholat asar. Nah, tadi kalau jamak qashar berarti asarnya 2 rakaat. Jadinya sholat zuhurnya ada 2, sholat asarnya ada 2. Kalau dimaksud dijamak itu bukan berarti saya gabungkan langsung jadi 4, kerjakan sekali salam, bukan. Hadis ini jelas tadi kan, sholat yang pertama kerjakan dulu, baru iqamah lagi, baru kerjakan sholat yang kedua, bukan digabung nyambung. Digabung nyambung berarti ini satu kali salam, bukan, salah. Tetap kerjakan sholat zuhur dulu sendiri. Kalau nggak jamak ya berarti, kalau nggak qashar berarti 4 rakaat. Baru kemudian iqamah lagi untuk sholat asar lagi. Kalau nggak qashar berarti 4 rakaat. Namun kalau di qashar diringkas jadi 2 rakaat, sholat zuhurnya 2, terus sholat asarnya itu 2. Maghrib isya juga demikian. Wallahu a'lam bissawab. Sahkah sholat di belakang? Oh, ini ditanya sholat dengan dokter yang punya disertasi tadi itu ya. Dia jadi imam misalnya. Nah kalau saya nggak mau, saya pergi dari dia. Mau kafir apa enggak? Wah, langgar syariat itu. Pak Bu, zina itu diharamkan bukan hanya Islam loh. Sepakat ulama haram. Semua agama tidak ada yang menyetujui perzinahan. Itu kullu millatin, itu para ulama katakan semua millah, semua agama nggak ada yang ridho dengan zina, itu nggak ada. Zina itu selalu diingkari. Kalau ada orang baru muncul di akhir zaman ya halalkan ini, wah fatal sekali itu. Nyelisih itu bukan hanya nyelisih ajaran Islam saja, ini menyelisih ajaran seluruh agama. Nggak ada yang ridho loh, agama lainnya itu nggak ada yang ridho juga dengan perbuatan kayak begini. Ya, jadi kalau disertasinya itu syarat zina baru halal itu 2 dia. Yang pertama itu atas dasar dia milkul yamin, suka sama suka. Ya, milkul yamin itu artinya itu dijadikan budak, dianggap sebagai budak statusnya. Kemudian yang kedua itu selama tidak dilakukan depan umum dan selama tidak dengan istri orang. Ini kaidah apa ini kayak gini? Ini tadi dia nolak berbagai macam hukum klasik tadi saya bilang. Quran dan hadis dia tolak itu. Ya, kalau ibu mau nangkap pakai logika saja, orang awam saya sudah nangkap pakai logika. Wah ini jelas nyeleneh ini.
Orang awam saya sudah pahami. Nggak usah kita pakai dalil-dalil itu banyak-banyak. Karena sudah secara fitrah kita sendiri tidak setuju dengan perbuatan zina. Mau pakai syarat apa coba? Nggak bisa itu. Adakah sholat Arafah baca Al-Ikhlas 50 kali tiap rakaat dan sholat malam Idul Adha Lailatul Nahar dibaca Al-Fatihah 15 kali? Tidak ada, alias muhdas bid'ah. Ana pernah dengar dari salah satu ustadz kalau zaman Nabi dahulu azannya sambil berjalan. Apa ini pernah ada riwayat? Wallahu a'lam. Saya belum tahu. Ustadz, kalau umpama kita azan maghrib masih berada di di kota dan rumah kami di Jogja. Kalau pas sholat maghrib boleh menjamak dengan isya. Gini, kalau di dalam perjalanannya untuk sholat isya dia masih bisa kerjakan di waktunya, maka dia cukup kerjakan sholat maghrib di Jogja. Nanti isyanya dia kerjakan di tempat tujuan, misalnya naik pesawat. Namun kalau misalnya naik kereta, untuk isyanya akhirnya melaksanakannya di kereta tadi, afdolnya kalau sholat wajib itu tidak dilakukan di kendaraan. Maka dia jamak sholat isya dimajukan ke waktu maghrib. Mungkin perjalanannya jam 7, isyanya dimajukan di waktu maghrib. Karena masih di Jogja berarti tidak qashar. Karena qashar hanya boleh ketika safar. Berarti sholat maghribnya 3 rakaat, isyanya 4 rakaat. Boleh seperti itu. Dia jamak takdim namun tanpa qashar. Puasa qada Ramadan apakah termasuk puasa wajib atau sunnah? Wajib. Berarti kalau wajib, izin suami atau tidak? Tergantung. Kalau waktunya masih panjang, berarti sifatnya masih longgar, maka tetap beritahu suami. Cuma kalau suami ada di rumah, gitu aja. Bagaimanakah batasan tumaknina dalam sholat? Tumaknina itu pengertiannya tenang dalam sholat. Kalau kita bahasakan berarti tumaknina itu tidak cepat-cepat. Standar kalau dalam mazhab Syafi'i diantaranya disebut oleh Syekh Salim Al-Hadrami dalam Safinatun Najah. Beliau katakan standar untuk tumaknina sekali ucapan tasbih subhanallah. Subhanallah 3 atau 4 detik. Subhanallah tercapai diucap berarti itu sudah tumaknina. Kadar ini tercapai diucap sudah tumaknina. Sedangkan ketika kita itu rukuk sujud, kita itu baca subhana rabbiyal a'la, ya. Misalnya kita baca subhana rabbiyal a'la, itu sudah lebih dari tumaknina berarti. Kalau ini kurang dari kadar subhanallah, berarti tidak tumaknina. Ya, karena berarti terlalu cepat. Saya punya utang puasa yang sangat banyak sekali. Alhamdulillah sudah saya bayar sebagian. Jika saya meninggal sebelum utang puasa saya itu lunas, apakah Allah akan mengampuni saya? Segera lunasi, masih hidup. Ya kan? Masih hidup, lunasi. Terus untuk puasa ini, kalau sudah berlalu Ramadan demi Ramadan kok belum lunas-lunas, tambah bayar fidyah. Beri makan pada orang miskin. Utangnya misalnya ada 20, berarti 20 fidyah. Kalau dia sebenarnya punya kemampuan untuk lunasi, namun dia tunda terus, tunda lagi. Namun kalau ada uzur misalnya 3 tahun nggak bisa puasa karena hamil menyusui, maka dia qadha puasa tadi tanpa ada fidyah karena punya uzur. Ya, karena punya uzur. Sekarang ini tetap dibayar. Kalau sudah meninggal dunia masih di bawah utang tadi, keluarga dekat itu nanti yang mempuasakan dirinya. Jika saya akan safar keluar kota, apakah boleh saya menjamak qashar sholat zuhur di waktu subuh? Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Oh, nggak bisa. Tadi saya bilang kan, jamak itu berlaku cuma zuhur, asar, terus maghrib, isya. Subuh dengan zuhur nggak bisa. Oh, enak banget itu. Subuh dengan isya nggak bisa. Subuh nggak bisa diutak-atik dengan sholat apapun, nggak bisa. Subuh ya di waktu subuh.
Ustadz, apa boleh memenggal lafaz Allahu Akbar saat azan, jadinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lazimnya kan disambung, boleh. Masih secara hukum paling afdal sambung, namun kalau dikatakan sah atau tidak tetap sah tadi azan tadi. Saya ingin puasa Tasyura dan Asyura, namun qadarullah saya harus safar pada tanggal tersebut. Apakah tetap bisa mendapatkan pahala puasa tersebut, namun tidak berpuasa karena uzur tadi? Ya, puasa saat safar. Kuat nggak? Insya Allah kuat. Kalau punya kebiasaan puasa, insya Allah kuat. Ya, maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Masih boleh puasa saat safar. Puasa saat safar itu bukan haram. Tergantung orang mampu atau tidak. Kecuali jadi haram ketika saat safarnya berat sekali, paksakan diri untuk puasa. Kalau tidak berat nggak masalah. Saya ingin puasa Tasyura dan Asyura tadi sudah. Jika seorang akhwat memutuskan untuk berpakaian syar'i, apakah ada saran sebaiknya pakaian yang belum menutup aurat sebelumnya diapakan? Apakah boleh dijual atau disumbangkan? Dijual tidak boleh, disumbangkan nggak boleh. Kecuali tadi dijual pada orang yang mau pakai dalam rumah saja atau disumbangkan untuk orang yang pakai dalam rumah saja. Artinya untuk orang yang sudah paham. Adapun di sini untuk yang belum nutup, untuk pakaian yang belum nutup aurat tadi, bisa pakai untuk di dalam rumah. Ya, Ustaz, wah kalau ini sudah nggak bisa lagi, saya sudah nggak suka lagi, ya sudah jadikan kain pel sajalah kalau begitu. Jawaban ketika muadzin mengucapkan qad qamati shalah, sodakta wa barorta, Rabbana dan seterusnya. Ini tidak ada tuntunannya, hadisnya lemah. Jika ada dua masjid dalam satu kampung dan masjid pertama sudah azan dan masjid kedua menyusul azannya, apakah pahala muadzin di masjid yang kedua tadi sama dengan pahala muadzin yang di masjid pertama? Yang tepat waktu pahalanya lebih besar. Namun yang tadi di masjid kedua baru azan karena telat, tidak terlalu jauh dari waktu azan, tidak masalah. Saat membaca Al-Fatihah dalam sholat lebih baik disambung atau berhenti ketika membaca An'amta alaihim. Masa satu ayat disambung, ya. Misal nafas tidak kuat, ya usahakan kuatlah. Ini seperti ini tidak terlalu sulit sebenarnya, ya. Cuma ya ketika itu kalau ada uzur saja, nah ini baru ketika itu dibolehkan. Kalau tidak ya tetap disambungkan situ. Wallahu a'lam. Setelah tahiyat akhir sebelum salam, doa mana yang lebih afdal? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau doa berlindung dari fitnah dajjal? Baca doa berlindung dari fitnah dajjal, baru baca doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, gitu. Apakah sholat jamaah putri di rumah boleh diawali dengan uqomah tanpa azan? Sebagian ulama memilih pendapat untuk ibu-ibu cuma didengar oleh kalangannya dia sendiri. Berarti iqomahnya untuk ibu-ibu saja. Kalau tidak pakai langsung juga dibolehkan. Apakah bacaan Al-Quran yang ada terjemahan dengan yang tidak pahalanya sama tidak, Ustaz? Kalau sisi bacanya ingin memahami ya pakai terjemahan kalau nggak paham bahasa Arab. Maka dengan mengetahui maknanya lebih afdal. Ustadz yang biasa puasa Senin Kemis, apakah dapat 2 pahala puasa tanggal 9 Tasyura dengan Seninnya tadi? Iya. Kalau punya kebiasaan puasa berarti dapat 2 pahala, puasa Senin dengan puasa Tasyura. Atau niatkan sekaligus, yang belum punya kebiasaan puasa Senin juga niatkan puasa Senin dan niatkan puasa Tasyura, dapat 2 pahala. Mengenai dianjurkannya meletakkan jari dalam telinga dilakukan untuk 2 jari, apakah cukup 1 jari bisa, Ustadz? Karena apa ini? Oh, tangan saya pegang mic, itu berarti mic-nya nggak canggih, nggak ada ininya berarti ya. Jadi kan tadi 2-nya kita suruh gini ya, dia cuma 1 karena ini pegang mic ya, berarti alatnya kurang. Buat suruh takmir masjid itu nambah alat gitu loh. Nggak kuno-kuno terus itu, untuk masjid saja kok pelit-pelit banget ya. Jadi tambah stand lagi itu untuk orang jadi enak gitu loh ya. Kayak gini kan orang ngaji kan enak ini, kayak gini kan orang enak ngaji nggak pegang-pegang lagi gitu
Kecuali kalau uzur memang nggak ada, itu nggak mampu beli lagi, ya sudah. Kalau gitu berarti dia pegang satu, yang ini pegang mic gitu. Bagaimana hukum membaca Shadaqallahul Azim setelah baca Al-Quran? Yang tepat tidak pakai Shadaqallahul Azim setelah baca Al-Quran. Bacaannya apa? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa doa apa itu? Kafaratul majlis. Karena dalam riwayat ada dari Aisyah sebutkan doa ini untuk selesai baca Al-Quran juga. Itu yang lebih tepat. Dan apakah bacanya disunahkan ketika selesai baca Al-Quran tadi? Sama seperti doa kafaratul majlis. Apa hukumnya mengupload foto makanan di medsos supaya dilihat orang-orang padahal dia bukan penjual makanan? Ya kasihan sama yang belum makan, lihat makanan enak. Ya baiknya kalau nggak perlu dibaca. Sering kita diundang mendoakan seorang yang sudah meninggal, diawali dengan ila hadratin nabiyina Mustafa al-Fatihah. Tapi ada tambahannya. Apa ini? Summa ila Syekh Abdul Qadir Jailani al-Fatihah. Ini hukumnya bagaimana dalam Islam? Tidak ada tuntunan. Ustadz, saya 43 tahun. Untuk hamil lagi di usia segitu menurut dokter sangat rawan buat si ibu. Apakah saya boleh ikut KB Ustadz? Boleh kalau keadaan sudah genting seperti ini, daripada kena masalah nanti ketika hamil. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk pagi ini. Insya Allah ketemu lagi Sabtu Legi. Ini tanggal berapa? 7, 14, 21 kayaknya ya. Kalau nggak 21, 28. 28 dari bulan September ini. Ya 28. 21 belum. Ya nanti ketemu lagi tanggal 28. Kemudian pengumuman tanggal 15 September. Ada tablik akbar di pesantren kami Darus Solihin. Jamaah Sidoarum, ada yang ingin hadir silahkan jam 8:30. Ahad Pon 15 September 8:30 sampai 10:30 bersama Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah. Yang mau hadir monggo silahkan. Diingatkan lebih awal karena kalau keadaan kendaraan itu padat sekali, bisa sampai ratusan kendaraan ya, dan jamaahnya itu banyak, sehingga kalau ingin hadir bisa datang lebih pagi ya, bawa sarapan di jalan lah, sarapan gitu. Nanti di DS juga nanti disediakan sarapannya. Demikian kita cukupkan. Mudah-mudahan bawa berkah dan Allah beri keistiqomahan, ilmu manfaat, dan juga diberi taufik untuk terus beramal sesuai tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.